Level tertinggi memaafkan di puasa tahun ini menurut gue pribadi adalah salah satunya memaafkan Manchester United atas kekalahan melawan Nottingham Forest. Selamat datang di The United Wave Podcast. Tim ini bau banget ya. Abis kebobolan cepat oleh sang mantan bernama Anthony Elanga yang berhasil mengobrak-ngabrik lini pertahanan United di menit awal. Ternyata skor itu bertahan sampai akhir. United tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa melakukan upaya yang bisa menciptakan gol. Ada peluang. Ada ball possession. Namun nyatanya memang bau. Tidak dikasih menang. Tidak diberikan keberkahan. Waduh. Ya, gue nggak ngebahas runut gitu ya. Gue akan mencoba mengambil beberapa highlight di pertandingan ini. Kalau gue pribadi, semua pemain seakan-akan lagi off day-nya mereka, lagi bad day at the office-nya mereka. Apalagi ya ketika golnya Elanga, pemain-pemain kita tidak bisa mengcover karena terjatuh. Terus juga ada Mazraoui kalau nggak salah sama Dorgu. Namun akhirnya tercipta golnya Elanga. Lalu Mazraoui di babak pertama sempat beberapa kali hilang bola, salah dalam mengambil keputusan, lalu juga akhirnya ya Casemiro Ugarte, gue dari awal melihat susunan pemain gue ngerasa skeptis dan ya terbukti gitu ya, meskipun ya kita dapat beberapa momentum ya yang ternyata Garnacho pun larinya seperti berat sekali. Ya gue berusaha fair aja ya, ketika pemain MU mainnya oke ya akan gue bilang oke. Tapi ketika mainnya nggak baik atau nggak bagus ya gue nggak ngomong apa adanya gitu. Ya Bruno Fernandes beberapa kali juga hilang bola. Zirkzee sentuhan-sentuhan magicnya belum terlalu berasa. Ada semangat juang juga dari Ugarte, dari Dorgu yang sebenarnya Dorgu juga di pertandingan ini ya oke, nggak terlalu baik juga ya. Ini jadi chain effect sih. Jadi efeknya tuh jadi berkesinambungan. 1, 2 pemain, 3 pemain jelek, akhirnya ngaruh, terus juga kebobolan di menit awal dan akhirnya tidak bisa step up the game gitu ya. Sampai-sampai akhirnya juga ada Maguire di babak kedua dijadikan striker, berusaha untuk nge-push terus, menekan terus sampai akhirnya ya ada momentum di menit-menit akhir babak kedua. Maguire tidak bisa membuat gol karena dengan sigap Murillo kalau nggak salah ya, pemain Nottingham, menghalau bola di depan gawang. Ya satu highlight gue memang Garnacho. Di sini gue bukan menyalahkan ya untuk Ruben Amorim, tapi gue mempertanyakan ketika beberapa kali Garnacho salah mengambil keputusan, membuang peluang, tapi kenapa dia tidak diistirahatkan, dia tidak ditukar gitu. Malah Zirkzee yang diganti, terus juga ya gue mempertanyakan sih sebenarnya keputusannya Ruben Amorim. Gue tidak menyalahkan, gue tidak benci dengan Ruben Amorim, cuman gue ngerasa kayak ada apa ya? Apakah Amorim sepercaya itu sama Garnacho? Cuman Garnacho sepertinya juga setelah dia tetap di-keep oleh Man United, tetap dipertahankan, tidak dijual, namun kok makin kesini kendor ya. Kenapa setelah jeda internasional yang mungkin banyak sebagian orang berharap ini ada semacam something fresh, cuman ternyata kembali ke setelan pabrik. Jadi gue paham sekali buat lu yang ya lu pasti ada yang kayak gue juga begadang nontonnya nggak dari highlight tapi memang nontonin dengan sakit hati gitu ya. Hari ketiga Lebaran kita melihat tim kesayangan kita seperti ini, cuman ya sudah hal biasa lah ya.
seperti ini melihat Man United kalah. MU itu nomor satu guys, nomor satu mengecewakan diri fansnya. Ya, tentunya akan jadi PR berikutnya akan lawan Manchester City. Haaland tuh nggak tahu sampai detik ini gue bikin video dia katanya cedera. Kalaupun balik ya siap-siap aja MU meski main di Old Trafford. Gitu sih gue. Gue ngerasa di pertandingan lawan Nottingham ini kita nyiptain dia peluang banyak, kesempatan at times-nya untuk ke gawang atau mungkin percobaan untuk membuat gol ke gawang Nottingham ada cuman belum bisa berhasil. Nottinghamnya low block gitu kan ya. MU susah untuk nembus dengan keadaan bahwa ya Garnacho beberapa kali ada kesempatan dia bisa mencoba build up untuk teman-temannya bikin gol, cuman dia memaksakan untuk shot ke gawang. Itu yang gue sangat sayangkan sekali. Kalau emang Garnacho nggak bisa step up ya buat apa dipertahanin kan gitu sebenarnya. Gitu sih kalau dari gue guys, review singkat Nottingham Forest lawan United. Berarti di musim ini United tidak bisa menang sama Nottingham. Ya tersisa 10 pertandingan berarti setelah lawan Nottingham ini. 10 pertandingan itu di luar kalau misalnya United lanjut ke babak selanjutnya Europa League atau di semifinal kalau nggak salah ya. Kalau misalnya bisa menang lawan siapa kita? Kok gue tiba-tiba skip? Sebentar, gue cek dulu. Europa League itu kita lawan. Udah ngantuk ini langsung gue ngetek loh. Habis game. Kita lawan Lyon. Ya. Baik lagi apa yang selalu gue bilang, jangan terlalu berharap sama tim ini. Nontonin aja, sabar-sabarin aja. Kalau lo masih marah, masih kesel banget sama MU yang kalah mulu, main jelek mulu. Ya, ini kan udah hal yang biasa juga kan kalau kita kalah. Jadi ya udah. Di bawah happy-happy aja. Ya, thank you guys. Kalau lo ada komen-komen, ada unek-unek juga boleh taruh di kolom komentar. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di episode The United Wave Podcast berikutnya.